yang sama-sama kita muliakan pemangku manaqib Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Syafiri Manaf dan Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ibu Dr. Haja Syarif Mono yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur dunia, diberikan kesehatan yang sempurna, dipenuhi segala hajatku di dunia dan akhirat, ditambahkan kemuliaan dan ditinggikan derajat oleh Allah Rabbil Izzati Jalla Jalaluhu. Para wakil talqin, panglima guru agung di mana saja berada, wabil khusus yang dihadirkan pada kesempatan manaqib online internasional pagi hari ini, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Profesor Ki Haji Raden Idris Sunario, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Anan As'ari, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Mustafa, dan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Masya Al-Bukhari. Bunda Haya, para kiai, para asatidz wal asatidzat, para petugas manaqib, para ikhwan akhwat di mana saja berada, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang seluruhnya dalam kejaman rahmani Allah diistiqomahkan, diberikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, dimudahkan rezeki yang berkah yang halal, ditambahkan kemuliaan, ditingkatkan derajat, dipenuhi segala hajat kepentingannya. Wal-akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal aliful awal fi hadis syahr Jumadil Tsaniyah al-adab. Adapun huruf alif yang pertama pada bulan Jumadil Tsaniyah ini diartikan adalah al-adab. Adab. Min sya'nil murid ayyura yal adab ma'allahi ta'ala wa ma'auliyaihi subhanahu wa ta'ala wa ikhwan. Fala yusamihu nafsahu qattun fi su'il adabin. Jadi semestinya bagi seorang murid untuk selalu menjaga adab, tata krama, sopan santun kepada Allah, kepada para wali-wali Allah, dan juga kepada sesama ikhwan dan akhwat. Jangan membiarkan dirinya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sopan, yang tidak memiliki kesantunan. Bersikap sopan santun, hormat, dan patuh terhadap aturan-aturan agama dan sosial bagi seorang murid, pengikut jalan spiritual. Belajar thariqah harus selalu dijaga, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Selain itu juga, dia mesti menjaga adabnya kepada para wali-wali Allah dan kepada sesama, yaitu dengan memperlakukan mereka dengan baik dan sopan. Perbuatan yang tidak sopan dapat merusak hubungan, baik hubungan minallah ataupun minannas. Hubungan baik kepada Allah maupun hubungan baik sesama manusia. Kita sering sekali diingatkan oleh guru kita beradab kepada Allah. Di antaranya adalah menghormati waktu. Minimal 10 menit sebelum datang waktu sholat, kita sudah berwudu. Duduk di atas sajadah, menunggu waktu sholat.
Waktu sholat datang, azan, membaca doa azan, sholat sunnah, lalu iqamah. Sholat, terus berzikir. Ini yang sering diingatkan oleh guru muslim kita. Lalu jangan keluar rumah sebelum punya wudhu, agar bisa sholat di awal waktu. Keluar rumah, pakai kaki kiri. Masuk rumah, pakai kaki kanan. Tidak banyak bicara, banyakin tawajud. Ini yang sering diingatkan. Adab yang sering diingatkan oleh guru kita. Jadi memiliki guru mursyid dalam beribadah kepada Allah, untuk usul kepada Allah, itu pun adalah adab. Adab yang sangat tinggi. Karena seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah tanpa bimbingan dari guru. Jangankan sampai, mengenal pun tanpa bimbingan dari guru, itu tidak mungkin terjadi. Jadi dengan mengingat bimbingan dan ajaran guru, inilah seorang murid akan sampai kepada Tuhannya, karena mengingat bimbingan dan ajaran guru ini adalah adab seorang murid dalam beribadah kepada Allah Rabbul Izzah. Wa kana Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala yaqul, yasilul abdu bi ibadatihi ila jannah, wala yasilu ila hadrati rabbih ta'ala illa bil adabi bil ibadah. Wa malam yura il adab fi ta'atihi fahuwa mahjubun an rabbih bisab'ina hijab. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala berkata, seorang hamba dapat mencapai surga dengan ibadahnya. Bisa dia masuk ke surga dengan ibadah. Tetapi tidak dapat mencapai hadrat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu kecuali dengan adab dalam beribadah. Dengan adab yang paling tinggi dalam beribadah kepada Allah adalah ittiba kepada guru murid. Ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang tidak menjaga adab, yang tidak memiliki guru mursyid dalam taat kepada Allah, maka dia terhalang dari Allah dengan 70 hijab. Ibadah yang memenuhi syarat dan rukun yang sempurna, ibadah yang memenuhi syarat dan rukun yang sempurna, ini pun kalau dia paham ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu untuk mengetahui syarat dan sahnya ibadah, serta hukum-hukumnya. Ini akan dapat membawa seorang hamba ke surga. Tapi untuk mencapai hadrat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu diperlukan adab yang lebih tinggi lagi. Artinya, kalau seseorang beribadah hanya ingin sampai masuk ke surga saja tanpa bertemu sang pemilik surga, cukup mempelajari syariat saja untuk mengetahui syarat dan sahnya ibadah. Sebagai seorang hamba, pada hakikatnya tidak cukup belajar ilmu fikih saja. Dia mesti belajar juga ilmu tauhid agar tahu siapa yang disembah. Dan juga mesti bertoriko agar mengerti adab beribadah. Adab dalam beribadah bukan hanya tentang melakukan ritual-ritual keagamaan, tetapi juga tentang sikap kolbu dan perilaku yang baik.
Jadi jika seorang hamba tidak menjaga adab dalam taat kepada Allah, maka dia akan terhalang dari Allah dengan 70 hijab. Seperti sifat sombong, ria, takabur, zolim, ujub, hasad, dengki, ghibah, namimah, lalu goflah, mengikuti hawa nafsu, khianat, karohiyah, hubud dunia, dan lain-lain. Ini adalah hijab-hijab yang menutup seorang hamba kepada Tuhan. Dan hijab ini tidak mudah untuk dihilangkan, tidak mudah untuk dibersihkan dengan diri kita sendiri, dengan hanya kita mengerti, memahami ilmu fikih saja. Untuk menghilangkan sifat-sifat tercela ini tidak bisa dengan ilmu fikih, nggak bisa dengan ilmu tauhid, tetapi mesti dengan ilmu thariqah. Ilmu thariqah ini mencakup seluruh ilmu tauhid dan ilmu fikih. Bersuci seperti mandi, berwudu, tayamum, sholat, puasa, zakat, muamalah dibahas dalam ilmu fikih. Ini amalia raga. Mazhabnya ada 4. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, dan mazhab Syafi'i. Nah, ini ilmu fikih. Dengan untuk mengenal nama-nama Allah tidak ada dalam ilmu fikih. Untuk mengenal nama dan sifat-sifat Allah, af'alnya Allah, qadarnya Allah, ketinggiannya Allah dibahas dalam ilmu tauhid. Pendirinya Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini rujukan bagi ahli sunnah wal jamaah. Guru yang mengajarkan ilmu tauhid itu namanya murabbi. Berpakaian indah, menutup aurat, merasa malu, menghormati waktu, khusyuk, khidmat, tawaddu, ikhlas, sabar, syukur, tawakal, ridho, zikir, tawajuh, robitoh, suhbah. Ini tidak diajarkan dalam ilmu fikih, tidak diajarkan dalam ilmu tauhid, tapi diajarkan melalui ilmu thariqah. Gurunya ilmu thariqah itu disebut mursyid. Wa kana Abdullah ibn Jala yaqul man la adaba lahu fala syari'atalah wala imana wala tauhida ai la takmalu syari'atuhu wala yakmalu imanuhu wala yakmalu tauhiduhu. Abdullah bin Jala berkata, bagi orang yang tidak memiliki adab, bagi orang yang tidak mengerti ilmu thariqah, maka dia tidak ada syariat baginya. Nggak bersyariat. Dan tidak ada iman baginya. Dan tidak ada pula tauhid pada dirinya. Jadi adab adalah sebagai fondasi dari semua kebaikan. Iman, Islam, ihsan. Jika seseorang tidak memiliki adab, maka tidak akan sempurna syariatnya, tidak akan sempurna imannya, dan tidak akan sempurna tauhid. Karena adab dalam ilmu thariqah adalah sikap dan perilaku yang baik dan sopan santun, baik dalam berinteraksi kepada Allah maupun berinteraksi kepada manusia. Karena adab meliputi segala aspek kehidupan, termasuk ibadah, termasuk muamalah, dan akhlak. Nah, adab adalah satu kunci, miftah untuk mencapai kesempurnaan dalam beragama. Untuk sampai kembali kita kepada Allah Rabbul Izzah Jalal. Maka jika seorang tidak memiliki adab, maka tidak akan sempurna syariat.
dia tidak akan bisa menjalankan perintah Allah dan tidak akan bisa menjauhi larangan-larangan Allah dengan baik dan sempurna. Kenapa? Imannya tidak akan sempurna jika seorang tidak memiliki adab. Karena iman yang benar harus diiringi dengan amal soleh dan akhlak mahmudah. Tauhid, ya, mengesahkan Allah, juga tidak akan sempurna jika seorang tidak memiliki adab. Karena tauhid yang benar harus diiringi dengan pengakuan dan penghormatan kepada Allah yang disertai dengan adab dan akhlak yang baik. Jadi adab di sini adalah sebagai pondasi. Toriko adalah sebagai pondasi semua kebaikan amal ibadah. Tanpa toriko tidak akan ada kesempurnaan dalam beragama. Jadi inilah pentingnya bertoriko. Wa kana Ibnu Athaillah yaqul la yakunul murid adiban hatta yastahiya min Allah taala ayyamuda rijlahu baina yadayhi fi lailin aw naharin. Mungkin banyak sekali di antara kita kalau kita duduk kelamaan, pegel. Apa kata Imam Athaillah? Seorang murid tidak disebut beradab sampai dia merasa malu kepada Allah Rabbul Izzah Jalalu jika dia menselonjorkan kakinya di hadapan Allah. Lagi sholat, capek, zikir, kakinya selonjor ke arah kiblat. Lagi duduk di majlis manakib, pegel, kakinya selonjor. Ini. Jadi tidak baik ketika kita berselonjor, baik di malam hari maupun di siang hari. Jadi seorang murid yang ingin mencapai kesempurnaan dalam beragama harus memiliki rasa malu kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Kadang-kadang kita juga kurang perhatian. Ketika di rumah kita menghadap kepada Allah. Kita sholat jadi memakai sarung dan kaos saja. Dan bahkan ada yang sholat hanya memakai kaos dan celana cingkrang. Cukup menutupi dengkul atau lutut saja. Dalam ilmu fikih, sholat memakai kaos oblong, pakai celana cingkrang yang nutupin lutut saja, sah. Tapi dalam ilmu toriko, itu tidak ada adabnya. Tidak ada sopan santun. Sholat cukup pakai daster. Pakai daster lengan panjang, sholat. Pakai sarung tangan dan sarung kaki. Pakai jilbab, tidak pakai mukena. Cukup dalam ilmu fikih. Tapi ketika kita melihat dengan ilmu toriko, cukup beradabkah kita menghadap kepada Allah hanya menggunakan daster? Ini kita lihat kepantasan di hadapan Allah. Kalau kita selonjor, kembali kita kepada selonjor. Kalau kita selonjor di hadapan seseorang, kita lagi duduk di depan ada orang, apalagi orang itu lebih tua umurnya dari kita. Ada perbuatan yang tidak sopan. Tidak beradab namanya. Begitu juga ketika kita selonjor di hadapan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Kita kondangan, pakainya daster saja. Nah, kayaknya tidak pantas. Nah, makanya ketika kita kondangan juga, kudu memakai pakaian yang rapi, berdandan, dan sebagainya. Ini adalah sebagai ya,
tata krama adab sopan santun kita sesama, ya, kepada sesama manusia. Jadi kita harus memperhatikan adab kita. Oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah ya, ingin mengatakan bahwa seorang murid harus memiliki rasa malu kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang tidak pantas di hadapan Allah, baik di malam hari maupun siang. Rasa malu kepada Allah adalah salah satu aspek penting ya, dari adab dan akhlak yang. Jadi jika seseorang memiliki rasa malu kepada Allah, kepada manusia yang lainnya, maka dia akan berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Wa kanal harir yaqul ma madattu rijli fil khalwati mundu isrina sana. Hariri berkata, aku tidak pernah selonjoran dalam khalwatku selama 20 tahun. Hariri sendiri tidak pernah selonjoran ketika dia khalwat, padahal dia dalam keadaan sendiri. Khalwat dia menghadap kepada Allah 20 tahun tidak selonjoran. Wa yaqulul adab asyari ma Allah taala fi kullin amrin aula li kulli aqilin wa lam yurid fi syar'i at-tasrih bi'ainil adab bi'aini dzalikal amr. Adab syar'i yang sesuai dengan syariat kepada Allah dalam setiap urusan adalah paling utama bagi setiap orang yang berakal, bagi orang yang memiliki akal. Ya kalau orang gila sih boleh-boleh saja. Dia berpakaian sekehendaknya dia, namanya juga orang gila. Ketika dia beribadah, ada orang gila beribadah. Dia berzikir, dia bertasbih, dia sholat. Tapi pakaiannya tidak perhatikan, karena dia tidak berakal. Tapi kalau kita, orang yang dikasih akal oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, orang yang memiliki guru mursyid, mesti mengutamakan adab. Jadi adab syar'i ini mencakup semua aspek kehidupan kita. Dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, bergaul kepada sama, dan akhlak kita. Meskipun syariat tidak menjelaskan secara jelas tentang adab yang spesifik dalam setiap urusan. Oleh karena itu, kita yang diberikan akal oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu dan diberikan juga ilmu pengetahuan, apalagi kita diberikan oleh Allah guru mursyid, maka kita harus bisa menentukan adab yang sesuai dengan syariat dalam setiap situasi. Katakan juga min sya'nil murid ri'ayatun. Min sya'nil murid ri'ayatan umdatal adab ma'asyih wahiyya al-mahabbah lahu. Dan termasuk sifat murid adalah menjaga adab dengan syekh, dengan gurunya, yaitu dengan mencintai beliau. Mencintai orang-orang yang berhubungan dengan beliau. Keluarganya, sahabatnya, temannya, orang-orang yang kenal baik kepada murid-murid. Kita harus jaga adab kepada guru, ya, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengenal dia. Gimana adab dengan syekh? Adab dengan syekh menurut kita ini sangat penting bagi kita serang murid. Adab yang utama dengan syekh adalah mencintai beliau, yaitu memiliki rasa cinta dan hormat yang tulus kepada syekh. Almar'u ma'aman ahab. Almar'u ma'aman ahab. Jadi seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Jadi kalau kita ingin kumpul bersama guru mursyid, maka cintailah guru mursyid. Maka kita akan dikumpulkan bersama guru mursyid. Watin ma'aka abad.
cinta Syekh berarti mesti memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada beliau. Juga berusaha untuk mengikuti jejak dan ajaran-ajaran beliau. Mengikuti maklumat-maklumat beliau. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.